Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izinkan memperkenalkan diri saya. Nama saya Masayu Haigunisa dengan NIM 23030184111 dari kelas pendidikan fisika A atau dengan kode kelas PK099. Di sini saya akan menjawab soal UTS PKN. PKN-nya nomor 1, yaitu setiap orang mencintai bangsa dan negaranya menurut caranya masing-masing. Sebagai mahasiswa, peran apa yang sudah Anda lakukan untuk bangsa dan negara Anda sebagai wujud semangat nasionalisme? Nah, di sini saya akan menjawab. Sebagai wujud semangat nasionalisme itu bisa dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, terdapat mencintai produk lokal. Yang kedua, terdapat pelajaran dan pengembangan diri. Dan yang ketiga, yaitu pengabdian kepada negara atau masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu memahami Pancasila dan kewarganegaraan. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang beberapa contoh pelajaran dari pengembangan diri, yaitu membaca buku sejarah dan film sejarah, dan juga bisa membaca tentang buku tentang nasionalisme. Yang kedua, yaitu pengabdian kepada negara. Nah, di dalam pengabdian di dalam negara ini terdapat menyusun dan menyampaikan tugas dengan baik, mengikuti pembelajaran dengan baik, dan selalu berusaha untuk masuk sekolah tepat waktu. Dan yang terakhir yaitu memahami Pancasila dan kewarganegaraan. Memahami dan menyusun pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang baik dapat membantu kita untuk memahami konsep nasionalisme dalam kewarganegaraan ini. Dan juga yaitu membeli produk lokal. Nah, produk lokal saat ini itu sangat banyak sekali dan juga kualitasnya itu lebih bagus. Jadi kita tuh harus lebih aware untuk membeli produk lokal tersebut. Untuk soal nomor 2, yaitu syarat terbentuknya negara adalah mempunyai wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdahuluan. Namun, meskipun syarat tersebut telah dipenuhi, suatu negara memerlukan syarat tambahan lainnya, yaitu adanya pengakuan dari negara lain, baik de facto maupun de jure. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan berdaulat itu. Nah, berdaulat itu yaitu kedaulatan merupakan kekuasaan yang tertinggi atas suatu pemerintahan atau negara. Yang kedua yaitu apa fungsinya pengakuan negara lain bagi suatu negara. Di dalam fungsi pengakuan ini terdapat 3 alasan mengapa pengakuan dari negara lain itu menjadi syarat terpenting berdirinya sebuah negara. Yakni pertama, menjelaskan keberadaan suatu negara, menjadi bukti bahwa negara lain itu mengakui kemerdekaan dan pemerintahan yang sah dari suatu negara tersebut. Dan yang terakhir itu untuk menjalin hubungan internasional. Untuk nomor 3, yaitu siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara, dan apabila konstitusi tersebut tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara melakukannya atau cara memperbaikinya. Nah, izinkan saya menjawab. Menurut saya, konstitusi itu adalah dokumen penting yang memberikan tata tertib tentang pemerintahan, hak asasi, dan peran-peran masing di suatu negara. Konstitusi di Indonesia yang saat ini adalah konstitusi tahun 1945. Konstitusi di Indonesia dibuat oleh konstituante pada tahun 1945 yang terdiri dari 100 anggota. Apabila konstitusi tersebut tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Jika konstitusi itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maka ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya. Yang pertama, yaitu revisi konstitusi. Proses revisi konstitusi ini memerlukan beberapa langkah, seperti pengumpulan saran, pengulasan saran oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kedua, yaitu pembuatan amandemen. Pemerintah dapat melakukan pembuatan amandemen konstitusi melalui proses yang lebih cepat daripada revisi konstitusi. Nah, amandemen konstitusi ini dapat dilakukan melalui DPR dan juga DPD. Yang ketiga yaitu pembuatan undang-undang. Pemerintah dapat melakukan pembuatan undang-undang yang sesuai dengan konstitusi yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat itu tersebut. Dan yang terakhir yaitu pembuatan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dapat melakukan pembuatan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konstitusi yang dapat memperbaiki juga kondisi masyarakat. Untuk soal nomor 4, yaitu John F. Kennedy pernah mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Kalimat ini sebenarnya sangat bagus jika dikaitkan dengan semangat nasionalisme. Namun, apabila berhubungan dengan hak dan kewajiban, tentu akan aneh apabila warga negara hanya memberikan kewajibannya tanpa menuntut haknya. Menurut Anda, bagaimana konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antar negara dan warga negara?
Nah, menurut saya konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam negara antara negara dan dengan warga negara yaitu pertama ada hak dan kewajiban sendiri. Nah, negara itu harus menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi warga negaranya. Sementara warga negaranya harus menciptakan lingkungan yang baik dan berbangsa. Untuk yang kedua yaitu kewarganegaraan. Warga negara juga harus memiliki kewarganegaraan yang jelas dan terdefinisi serta memiliki hak dan kewajiban yang jelas juga agar terdefinisi. Yang ketiga, terdapat pemerintahan. Negara harus memiliki pemerintahan yang transparan, berkeadilan, dan memiliki sistem hukum yang efektif agar bisa dijelaskan oleh masyarakat luas. Untuk soal nomor 5, yaitu agar penegakan hukum bisa berjalan optimal, kita tidak bisa hanya mengendalikan aparat saja. Kita memerlukan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Namun, di berbagai tempat masih banyak kita jumpai masyarakat yang belum sadar hukum. Coba berikan 3 ide bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Untuk 3 ide, yang pertama terdapat pendidikan hukum. Nah, di dalam pendidikan hukum ini juga bisa membangun kesadaran hukum sejak dini. Itu penting untuk masyarakat. Pendidikan hukum juga harus diterapkan sejak dini. Di antaranya yang pertama di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Ini membantu memperjelas hak-hak dan tanggung jawab masyarakat terhadap hukum, serta membantu masyarakat memahami dan mengikuti peraturan hukum tersebut. Yang kedua, terdapat pengembangan kesadaran hukum. Nah, di dalam pengembangan kesadaran hukum, pengembangan ini tuh harus dilakukan melalui berbagai media seperti pendidikan formal, informal, dan non-formal. Kesadaran hukum harus ditanamkan melalui pembelajaran yang berkesinambungan seperti pengajaran mengenai kreativitas dan inovasi, pengembangan teknologi, dan juga lain-lain. Dan ide yang terakhir, yaitu pengembangan kesadaran hukum melalui masyarakat. Pengembangan kesadaran hukum di masyarakat harus dilakukan melalui berbagai macam cara seperti pengembangan kewarganegaraan, pengembangan kesejahteraan sosial, pengembangan kesejahteraan ekonomi, pengembangan kesejahteraan lingkungan, dan pengembangan kesejahteraan kesehatan. Ini tuh juga membantu memperjelas hak-hak dan tanggung jawab masyarakat terhadap hukum, serta membantu masyarakat memahami dan mengikuti peraturan hukum tersebut. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata.